Hello, apa kabar semua? Semoga semua diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Sejumlah fenomena astronomis kembali dapat dinikmati dari wilayah Indonesia sepanjang tahun 2022. Melansir laman resmi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, terdapat setidaknya 10 peristiwa astronomis sepanjang tahun 2022 yang akan dapat disaksikan oleh masyarakat. Berikut 10 fenomena astronomis 2022 yang jangan sampai dilewatkan. 1. Puncak hujan meteor Kudrantit. Hujan meteor Kudrantit menjadi pembuka fenomena astronomi tahun 2022. Hujan meteor ini terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 2022. Kwadrantit merupakan fenomena hujan meteor yang titik radiannya berasal dari konstelasi Quadrans Muralis, dengan intensitas maksimum hujan meteor sebesar 200 meteor per jam. Fenomena alam ini dapat disaksikan dari arah timur laut sejak pukul 4 waktu setempat hingga 25 menit sebelum matahari terbit. Sebagai informasi, Kwadrantit bersumber dari sisa debu asteroid 2003 EH1 dan komet C1490Y1. Kelajuan meteor ini dapat mencapai 147.600 km per jam. 2. Puncak konjungsi Mars dan Saturnus. Konjungsi Mars dan Saturnus terjadi pada tanggal 5 April tahun 2022, yang dapat disaksikan dari arah timur mulai pukul 3 waktu setempat hingga 25 menit sebelum matahari terbit. Sudut pisah Mars dan Saturnus bervariasi antara 19 sampai 20 menit busur, atau sedikit lebih besar dari semi-diameter bulan. Magnitudo Saturnus cenderung konstan sebesar 0,83, sedangkan magnitudo Saturnus bervariasi antara 1,05 hingga 0,99. Fenomena astronomi tersebut sebelumnya pernah terjadi pada tanggal 3 April tahun 2018 dan tanggal 1 April tahun 2020. Peristiwa konjungsi Mars-Saturnus akan kembali terjadi pada tanggal 11 April tahun 2024 dan tanggal 20 April tahun 2026. 3. Konjungsi Kuintet Saturnus, Mars, Venus, Jupiter dan Bulan. Pada 24–29 April tahun 2022, terjadi fenomena astronomis konjungsi Kuintet, yaitu 5 benda langit, Saturnus, Mars, Venus, Jupiter, dan Bulan, yang tampak segaris secara visual sekaligus. Waktu penglihatan fenomena ini berbeda. Pada 24 sampai tanggal 28 April tahun 2022, konjungsi dapat disaksikan sejak pukul 4 waktu setempat dari arah timur memanjang hingga tenggara. Sedangkan pada tanggal 29 April tahun 2022, peristiwa astronomi ini baru dapat disaksikan sejak awal fajar astronomis atau 75 menit sebelum matahari terbit. Bulan memasuki fase sabit akhir dengan iluminasi 45,3–3,7%. Magnitudo Jupiter bervariasi antara 2,09 hingga 2,11. Adapun magnitudo Venus bervariasi antara 4,16 hingga 4,12, magnitudo Mars bervariasi antara 0,88 hingga 0,44, dan magnitudo Saturnus bervariasi antara 0,81 hingga 0,80. 4. Puncak konjungsi Venus dan Jupiter. Pada tanggal 1 Mei tahun 2022, Venus berkonjungsi dengan Jupiter, memiliki sudut pisah 14 menit busur. Fenomena ini dapat disaksikan pada arah timur pukul 3.30 waktu setempat hingga 25 menit sebelum matahari terbit. Magnitudo Venus cenderung konstan sebesar 4,11, sedangkan magnitudo Jupiter cenderung konstan sebesar 2,11.
Fenomena ini sebelumnya pernah terjadi pada tanggal 25 November tahun 2018 dan tanggal 12 Februari tahun 2021. Peristiwa konjungsi Venus-Jupiter akan kembali terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2023 dan tanggal 24 Mei tahun 2024. 5. Okultasi Venus oleh bulan. Okultasi merupakan peristiwa terhalangnya benda langit yang tampak lebih kecil oleh benda langit lain yang tampak lebih besar jika diamati dari bumi. Hal ini dikarenakan konfigurasi ketiga benda langit membentuk garis lurus jika diamati dari tata surya. Selain itu, benda langit yang tampak lebih kecil sebenarnya berada jauh di belakang benda langit lain yang jaraknya lebih dekat dengan bumi. Secara global, Venus mengalami okultasi oleh bulan pada tanggal 27 Mei sejak pukul 0.36 UT hingga pukul 5.30 UT. 6. Bulan Purnama Super. Bulan Purnama Super atau bulan Purnama Perige, merupakan fase bulan purnama yang terjadi beriringan saat bulan berada di titik terdekatnya dari bumi atau disebut perik. Peristiwa ini terjadi setiap tahun, setidaknya satu kali dalam setahun. Puncak fenomena terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2022, pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 19.51 waktu Indonesia bagian Tenggara, dan pukul 20.51 waktu Indonesia bagian Timur, dengan jarak 357.658 km. Sementara pada tanggal 14 Juli puncaknya terjadi pukul 1.37 waktu Indonesia Barat, pukul 2.37 waktu Indonesia bagian Tenggara. Bulan purnama super dapat disaksikan dari arah tenggara hingga barat daya sebelum matahari terbenam hingga setelah matahari terbit. 7. Okultasi Uranus oleh bulan. Secara global, Uranus mengalami okultasi oleh bulan pada tanggal 24 Juni tahun 2022, sejak pukul 19.57 UT hingga pukul 0.33 UT. Di Indonesia, bulan berfase sabit akhir dengan iluminasi antara 15,3 sampai 15,2% saat mengokultasi Uranus. Sebagai informasi, Uranus hanya dapat disaksikan menggunakan alat bantu. Durasi okultasi terlama terjadi di kota Manokwari selama 1 jam 19 menit 32 detik sejak pukul 5.23 waktu Indonesia bagian Timur, sedangkan durasi okultasi tersingkat terjadi di kota Balikpapan selama 16 menit 47 detik sejak pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Timur. Delapan. Puncak hujan meteor Perseid. Perseid merupakan hujan meteor yang titik radiannya berasal dari konstelasi Perseus. Intensitas maksimum hujan meteor ini sebesar 100 meteor per jam. Sehingga, dengan ketinggian maksimum titik radian di Indonesia yang bervariasi antara 20,9 derajat Pulau Rote, hingga 37,8 derajat Pulau Sabang, intensitasnya berkurang menjadi 36 meteor per jam Pulau Rote, hingga 61 meteor per jam Sabang. Titik radian Perseid terbit dari arah timur laut pukul 23 malam sebelumnya untuk Sabang atau yang selintang, hingga pukul 1 waktu setempat untuk Pulau Rote atau yang selintang. Perseid dapat disaksikan hingga 25 menit sebelum matahari terbit saat titik radiannya berkulminasi di arah utara. Sebagai informasi, Perseid bersumber dari sisa debu komet 109P atau Swift-Tuttle, dengan kecepatan meteor pada hujan meteor dapat mencapai 212.400 km per jam. 9. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan fenomena astronomis saat seluruh permukaan bulan memasuki bayangan inti atau umbra bumi. Hal ini dikarenakan konfigurasi antara bulan, bumi, dan matahari membentuk sebuah garis lurus. Selain itu, bulan berada di dekat titik simpul orbit bulan, yaitu perpotongan antara ekliptika atau bidang edar bumi mengelilingi matahari dengan orbit bulan. Gerhana bulan total akan terjadi pada tanggal 8 November tahun 2022,
dengan durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik, dan durasi umbra selama 3 jam 39 menit 50 detik. Lebar gerhana bulan total kali ini sebesar 1,3589 dengan jarak pusat umbra ke pusat bulan, sebesar 0,2570. Puncak hujan meteor Geminid. Geminid merupakan hujan meteor yang titik radiannya berasal dari konstelasi Gemini. Intensitas maksimum hujan meteor ini sebesar 120 meteor per jam. Geminid dapat disaksikan dari arah timur laut hingga barat laut sejak pukul 20.30 waktu setempat hingga 25 menit sebelum matahari terbit. Adapun Geminid bersumber dari sisa debu asteroid 3200 Phaethon, dengan kelajuan dapat mencapai 126.000 km per jam. Fenomena ini dapat diamati tanpa alat bantu optik, kecuali jika ingin mengabadikannya dalam bentuk citra maupun video. Saat menyaksikan, pastikan cuaca cerah, bebas dari penghalang di sekitar medan pandang, dan bebas dari polusi cahaya, karena tutupan awan dan skala Bortel berbanding terbalik dengan intensitas meteor. Pemirsa, itulah beberapa fenomena alam yang sudah dan akan terjadi di muka bumi ini selama tahun 2022. Mungkin ada beberapa fenomena alam yang belum kami sebutkan dan jelaskan. Semoga di lain waktu bisa kami bahas dan ulas fenomena alam lainnya. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Amin.